Oke, kembali lagi di channel saya Ranal SB. Wah, kali ini Anies tampil lagi ya. Kayaknya dia selalu tampil di setiap momen yang viral ya. Kali ini dia membalas pidato Pak Prabowo tentang Hari Buruh kemarin. Wah, kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK. Kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi, bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Betul. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Betul. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan, karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju, sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Halo anak abang yang setia, saksikan kami Trio Abah Band di konser menghibur anak abah yang setia. Bang, apa saja kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan buruh? Nih, pertama, menaikkan upah minimum 5-8% melalui PP 49 tahun 2025. Yang kedua, pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek dan kurir online. Yang ketiga, diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah melalui PP 50 2025. Keempat, pelibatan serikat pekerja atau serikat buruh dalam pelatihan K3 dan produktivitas. Kelima, pemberian bantuan subsidi upah kepada 15 juta pekerja sebesar Rp600.000. Keenam, penambahan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan 60% dari upah paling lama 6 bulan melalui PP 6 tahun 2025. Ketujuh,
7. Program pelatihan vokasi nasional yang link and match dengan kebutuhan industri. Targetnya 70.000 peserta tahun 2026 ini. Ke-8, pelaksanaan program pemagangan nasional. 100.000 lulusan perguruan tinggi fresh graduate. Ke-9, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Barang ini selama 20 tahun terkatung-katung, baru di era sekarang disahkan. Nah, ini semua adalah manifesto kesejahteraan asimetris yang dirancang untuk menyentuh titik-titik paling krusial di struktur kelas pekerja kita. Presiden Prabowo sedang melakukan langkah intervensi strategis yang sangat tajam, di mana negara hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pelindung aktif bagi mereka yang selama ini berada di area abu-abu ekonomi. Coba perhatikan, kenaikan upah minimum sebesar 5-8% itu jangkar stabilitas daya beli. Namun gebrakan sesungguhnya ada pada pengakuan terhadap ekonomi gig melalui pemberian bonus hari raya bagi ojek dan kurir online. Ini adalah pengakuan politik yang luar biasa kuat terhadap jutaan pekerja informal yang selama ini terpinggirkan dari sistem tunjangan formal. Ditambah lagi dengan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan dan kematian bagi pekerja mandiri. Artinya, pemerintah secara cerdas sedang memperluas jaring pengaman sosial tanpa membebani rakyat secara berlebihan. Lebih jauh lagi, fokus pada aspek pengangguran dan peningkatan kapasitas melalui penambahan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan hingga 60% dari upah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat sadar akan resiko disrupsi ekonomi. Strategi ini dikunci dengan akselerasi kualitas SDM lewat pelatihan vokasi nasional yang menargetkan 70.000 peserta pada tahun 2026 serta program pemagangan untuk 100.000 fresh graduate. Ini bukan sekedar angka, ini upaya sistematis untuk memutus rantai ketidakcocokan, mismatch antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Keberanian politik pemerintah juga terlihat jelas dengan komitmen membentuk Undang-Undang PPRT bersama DPR serta pemberian BSU kepada 15 juta pekerja sebesar Rp600.000. Nah, secara keseluruhan ini adalah paket kebijakan yang sangat solid dan padat, sebuah langkah konkret yang membuktikan bahwa kesejahteraan buruh bukan lagi sekedar komoditas politik tahunan, melainkan agenda inti dalam transformasi ekonomi nasional. Jadi kalau masih ada narasi-narasi yang menakut-nakuti, mendiskreditkan pemerintah, mendelegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah, buang saja mereka ke laut. Thank you. Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun. Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 2027, 100.000 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya. Ya. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, smart class. Sekarang baru satu per sekolah ya. Ada yang dua. Hebat, ada dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3-4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Ngomong-ngomong, salah satu kekuatan dari pasangan Capres Prabowo Gibran itu yang santer terdengar adalah kekuatan resourcesnya, logistiknya. Ada topangan dari oligarki yang luar biasa itu. Benar nggak, Mas? Saya nggak tahu itu secara persis. Tapi kalau orang menyumbang kan bisa siapa aja. Ya, bebas, Dan Pilpres ini menurut saya nggak mungkin ada satupun capres yang bebas dari oligarki, Mas. Satupun. Tidak ada satupun capres yang terbebaskan dari oligarki, sumbangan ataupun dukungan oligarki. Mana yang teriak-teriak oligarki? Memang Mas Ganjar pergi keliling daerah pakai pesawat komersil kan enggak? Memang pesawat komersil punya LSM kan enggak? Kata data punya pesawat komersil enggak? Enggak punya kan? Yang punya siapa? Emang Mas Anies keliling-keliling itu pakai pesawat? Ya, pakai private jet. Pakai private jet juga kan? Yang punya private jet siapa?
oligarki kan. Oligarki ini dijelek-jelekin di satu sisi, tapi dipakai juga resource-nya di sisi yang lain. Kalau Pak Prabowo punya private jet sendiri, Mas. Oh iya. Nggak perlu minjem. Kemhan juga punya. Iya, Kemenhan, tapi itu kan untuk itu nggak bisa dipakai. Tapi Pak Prabowo punya private jet sendiri. Jadi nggak perlu. Mas Anies nggak punya kan? Nggak punya. Naik private jet punya siapa? Punya oligark kan? Iya. Mas Ganjar juga nggak punya private jet kan? Naik private jet punya siapa? Punya oligark kan? Tapi kalau nyewa kan nggak apa-apa, Mas, duit sendiri. Iya, nggak apa-apa juga nyewa. Iya, nggak apa-apa juga nyewa. Tapi disumbang pesawat juga boleh kan? Emang kalau nyewa duit buat bayarnya dari siapa? Oligarki lah. Emang dari tabungannya Mas Ganjar kan nggak Nggak mungkin. mungkin. Emang dari tabungannya Mas Anies kan nggak mungkin. Kalau punya nyewa dari tabungannya oligarki juga itu. Maksudnya kita fair-fair aja. Iya, loh. iya. Bagus lah itu fair ya kan. Oke, itu udah video, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.